Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa pada sore hari ini saya sudah bersama teman-teman LPKPK Kabupaten Blitar, dan beliau adalah Ketua LPKPK Cabang Blitar Raya, dan yang satu lagi beliau yang sudah tidak asing lagi, dan Ibu Bapak Agus Slamet sebagai adalah pembina. Dan Mohon maaf, ini dengan cek saya handphonenya ada kurang keras persiapan atau untuk talkshow LPKPK dalam rangka Sudah melihat cukup? situasi dan kondisi carut marutnya Pokmas kelompok kerja masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar akhir-akhir ini. Cukup? Untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya seperti apa talkshow pada kali hari ini, mari kita ikuti bersama-sama. Semoga kegiatan pada sore hari ini benar-benar bisa memberikan pencerahan kepada warga masyarakat, utamanya Blitar Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. 97,9 Arya FM. Alhamdulillah senang sekali rasanya hari ini saya Nida Aprilia bisa kembali menyapa para pendengar setia yang ada di rumah yang saat ini sedang mendengarkan Radio Arya dalam program podcast Ramadan Bilik Arya yang kami hadirkan setiap hari Sabtu ya, dengan topik-topik yang insya Allah bermanfaat bagi para pendengar semuanya yang ada di rumah. Hari ini Sabtu 8 April 2023, Dininya bisa kembali hadir menyapa sahabat Arya di podcast Ramadan ini bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke studio Arya, yang pada hari ini kita akan membahas terkait dana hibah Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelumnya mari kita berkenalan dengan para narasumber kita, yaitu ada Pak Haryono SHMH, Ketua Eksekutif LPKPK Blitar. Assalamualaikum Pak Haryono. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam Anda. Bagaimana kabarnya Pak Haryono hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, perjalanan lancar Pak Haryono. Amin. Iya, monggo bisa disapa dulu pendengar yang ada di rumah Pak Haryono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Arya. Iya. Ya. Audio dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari LPKPK Cabang Blitar. Ya, baik. Yang kedua narasumber kita ada Bapak Muhammad Agus Slamet SEMM, Ketua Dewan Pembina LPKPK Blitar. Assalamualaikum Bapak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silakan disapa untuk pendengar yang ada di rumah. Ya, selamat sore pendengar radio Arya dimanapun berada. Monggo kita hari ini ada di radio mengadakan talk show. Kalau ada teman-teman yang ingin untuk menyampaikan undang-undang terkait topik hari ini, kami persilakan. Dengan senang hati kami akan merespon apa yang akan disampaikan nanti pada kesempatan yang berbahagia. Terima kasih. Baik, itu tadi kedua narasumber kita yang hadir pada hari ini yang akan membahas terkait talkshow pada sore hari ini, yaitu dana hibah Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelum kita membahas terkait topik yang akan kita angkat di sore hari ini, kita perlu mengetahui lembaga dari LPKPK sendiri itu seperti apa, karena pastinya masyarakat yang awam pun juga belum tahu ini sebenarnya lembaga apa gitu. Tapi saya langsung ke Pak Agus dulu saja. Pak Agus ini selaku Ketua Dewan Pembina LPKPK Blitar. Sebenarnya LPKPK ini apa sih Pak? Oke, terima kasih. Jadi LPKPK, Lembaga Pengawasan Kebijaksanaan Pemerintahan dan Keadilan, hadir di Blitar dalam rangka untuk menjadi partner sejajar bagi teman-teman pemerintahan terkait tentang apa-apa yang mungkin ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dirasa tidak pas. Kita dari lembaga LPKPK akan menjadi orang pertama yang akan mengkritisi demi kebaikan langkah-langkah dari teman-teman yang ada di pemerintahan, utamanya di Kabupaten dan Kota Blitar. Kita berharap kehadiran LPKPK ini kita ingin menjadi NGO yang betul-betul clear and clean, sehingga harapan kami teman-teman di pemerintahan pun juga bisa berlaku seperti yang kita harapkan. Demikian Pak. Ya. Kalau program dari LPKPK sendiri itu seperti apa sih Pak? Program LPKPK banyak sekali. Jadi kita ada program pendampingan utamanya kepada masyarakat miskin, kaitannya yang butuh keadilan, juga pendampingan kepada masyarakat yang merasa terdolimi terhadap kebijakan oleh pemerintah. Termasuk juga kita juga ada siar-siar yang lain yang mungkin mengarah kepada
ketidaknyamanan warga masyarakat terkait apa-apa yang ingin diharapkan sesuai dengan harapannya. Tetapi yang konsen ini adalah di pemerintah. Kita sangat berharap pemerintah ini betul-betul akan menjadi pemerintahan yang bagus, sehingga program-program apapun yang dikucurkan dari pusat itu betul-betul bisa mengena, tepat sasaran, dan tidak sia-sia. Demikian. Ya. Baik, itu tadi apa LPKPK sama programnya. Sekarang saya beralih ke Pak Haryono. Ya. Sebagai Ketua Eksekutif LPKPK Blitar, sebenarnya kasus apa saja sih Pak yang ditangani oleh LPKPK ini sendiri? Ya, terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat Blitar Raya ya, kabupaten kota, bahwa keberadaan LPKPK Blitar ini 4 tahun berjalan sudah banyak dirasakan oleh masyarakat, terutama tadi yang disampaikan Pak Ketua Pembina adalah bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan, kemudian pencegahan korupsi, ya, penyelamatan uang rakyat yang dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat yang tidak amanah atau kurang amanah. Jadi kami di Blitar ini memang konsen di pengawasan dan pencegahan korupsi, tapi tidak menutup kemungkinan bagi personal, bagi individu yang membutuhkan pendampingan dalam rangka pengawalan atau pengawasan proses hukum oleh aparat penegak hukum, baik itu kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan seterusnya. Jadi itulah esensi daripada LPKPK di Blitar ini. Gitu. Ya. Itu tadi masalah tadi Pak Haryono menyebutkan pengawalan suatu kasus. Nah, Ya. misal ada masyarakat ataupun suatu mungkin organisasi yang punya masalah di kasus apapun itu, misal mau mendaftarkan ke LPKPK untuk dikawal, itu prosedurnya seperti apa Pak? Ya, bukan mendaftarkan ya, mengadukan. Oh, mengadukan. Oh, gitu. Jadi tadi saya tambah sedikit kasus apa yang ditangani gitu ya, Iya. sebelum mekanisme pengaduan. Kasus yang kami tangani sejak 2018 bulan 10 berdirinya LPKPK di Blitar itu sudah ratusan ya, ratusan kasus ya, baik pidana, perdata maupun tentang korupsi ya. Memang dalam hal ini berkaitan dengan korupsi itu tidak semudah membalik telapak tangan untuk proses hukum. Jadi kalau masyarakat itu melihat bahwa kenapa kalau kasus korupsi itu lambat APH dalam mengeksekusi pelaku, karena memang SOP dalam penanganan kasus korupsi ini kan sebetulnya korupsi itu kan ranahnya Pengadilan Tipikor Surabaya, sehingga untuk gelar perkara pun Polres itu harus ke Polda. Jadi tidak bisa internal Polres gelar perkara terkait dengan Tipikor, harus ke Polda. Kemudian ada mekanisme audit dari BPK maupun BPKP ataupun lembaga independen lainnya, misalnya seperti universitas tertentu ya, yang dimintai appraisal untuk melihat ini potensi kerugian negaranya berapa ratus juta atau berapa miliar gitu ya. Nah, memang ada beberapa perkara yang diadukan oleh LPKPK yang sekarang sudah masuk ke tahap penyidikan ya. Itu salah satu contoh dugaan kasus korupsi oleh oknum kepala desa di desa Umbul Damar ya, Kecamatan Binangun. Kemudian dugaan penggelapan uang kontribusi dari perusahaan air minum ya, yang dilakukan oleh oknum kepala desa yang sama di Umbul Damar. Kemudian ada dugaan pungli dana bencana alam ya, bencana alam di tahun 2021 kan ada bencana alam. Di tahun 2022 itu kan cair dananya. Nah, di desa Selorok Kecamatan Doko itu ada oknum kepala desa yang seakan-akan kesannya merampas uang milik korban bencana, sehingga ini pun kami adukan dan memang prosesnya agak lambat, tapi kami terus berkoordinasi dengan pihak
Tipikor Polres agar perkara ini terus ditindaklanjuti, jangan sampai berhenti. Dan ada beberapa kasus-kasus korupsi yang terus kami lakukan, termasuk terakhir adalah Pokmas ya. Ada dugaan penggelapan dana Pokmas senilai 1,6 miliar di Desa Bangsri, Kecamatan Legok yang sekarang terus berproses. Di sana ada dua kasus. Yang pertama di tahun 2022 di awal itu berkaitan dengan dugaan markup rapat jalan dan dugaan data fiktif pengelolaan tanah bengkok mas ya, hasil tanah bengkok di APBDes. Nah itu kemudian kemarin kita susul lagi laporan baru itu kaitan dengan dana hibah Pokmas yang kita duga ini banyak syarat dengan masalah. Gitu. Baik, itu tadi beberapa kasusnya. Kalau prosedurnya, pengaduannya seperti apa? Nah, sekarang pengaduannya itu sederhana sebetulnya. Kami setiap hari Jumat itu kan membuka namanya rumah curhat mas ya. Rumah curhat di mana tiap hari Jumat kita melayani masyarakat untuk curhat. Nah di situ ketika memang ditemukan petunjuk atau dua alat bukti adanya dugaan korupsi atau ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat, maka kami langsung buatkan surat pengaduan, kemudian surat kuasa. Nah, kemudian saya khususnya selaku ketua cabang itu membuat surat perintah kepada beberapa anggota LPKPK untuk mengklarifikasi atau investigasi ke lapangan, mencari bahan dan keterangan atau yang kerap kita sebut dengan paket. Jadi cukup masyarakat datang ke basecamp kami di Jalan Halmahera nomor 145 Kelurahan Kelampok, Kecamatan Karangasem, Kota Blitar, dengan membawa minimal saksi dan alat bukti lah, sehingga kami nanti bisa segera menindaklanjuti. Gitu. Mekanismenya sederhana, datang bawa saksi, bawa alat bukti, kemudian buat pengaduan, nanti tanda tangan bermaterai, kami buatkan surat kuasa, kemudian kami terbitkan sprint. Gitu. Apakah itu ada biaya untuk pengaduan hal itu? LPKPK selama ini belum pernah ya membebani biaya dalam proses pengaduan. Jangan khawatir, LPKPK dalam hal pengaduan memang kita bebaskan untuk biaya. Namun di dalam penanganan perkara ke lapangan, kasus-kasus non korupsi yang bersifat personal, ya entah itu perdata, entah itu pidana, manakala membutuhkan energi khusus ya untuk turun ke lapangan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, maka memang di sini ada kesepakatan antara pengadu atau masyarakat dengan tim ya sekedar untuk biaya operasional seikhlasnya. Kami pun tidak pernah mematok harus sekian ribu atau sekian ratus, tidak. Berapapun yang diberikan oleh masyarakat tentu kami terima untuk membantu biaya operasional kawan-kawan di lapangan. Nah, tapi di sini kami juga punya komitmen keras sekali bahwa dalam kasus korupsi atau dugaan korupsi ya itu kami tidak boleh memungut biaya sesen pun, walaupun kami tiap hari turun ke lapangan ya, sesen pun ya, baik itu barang maupun uang atau jasa lain kami saya larang untuk menerima, apalagi meminta. Kami nyatakan haram hukumnya bagi anggota LPKPK untuk meminta ya dan menerima jasa dalam bentuk barang atau uang berkaitan dengan kasus korupsi. Demikian. Baik.